Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, penghiburan yang terbesar dalam hidup kami adalah jikalau kami tahu hidup dan mati kami adalah milik-Mu. Engkau yang empunya kami, maka itulah yang memberikan kekuatan, itulah yang memberikan penghiburan. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan, atas persekutuan yang Engkau berikan bagi kami. Engkaulah kiranya boleh memberkati ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja untuk membawa kami melalui kebenaran firman-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami boleh semakin menggantungkan harapan kami sepenuhnya atas Engkau dalam segala perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk boleh kami lalui. Berkati kami Bapa, Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan dari tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang hina dan terbatas ini, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kuduslah leluasa akan bekerja dan memakai dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, kita akan belajar sekolah minggu dewasa pagi ini dari Mazmur 121. Ada 8 ayat. Mari kita membaca Mazmur 121. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita melihat kertas warta kita, di sini temanya pertolonganku dari Tuhan. Ya. Hidup bukan berbicara tentang bahagia terus-menerus, walaupun ini yang diharapkan semua kita ya. Apalagi kalau pengantin baru mungkin berpikir bahagianya nanti terus-menerus. Mungkin seperti itu ya gambaran yang mungkin ada dalam pikiran. Melainkan perjalanan panjang yang kadang mendaki, kadang menurun. Terkadang cerah, terkadang hujan. Ada gelap dan juga ada terang. Perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku ini, kemanakah saudara mengharapkan pertolongan? Tuhan adalah tongkat yang menopang saat kaki kita mungkin goyah. Perjalanan hidup mungkin tidak mulus, tetapi pertolongan Tuhanlah yang tidak pernah putus. Mari kita melihat pertanyaan yang pertama. Kemanakah pemazmur ini mengharapkan pertolongan ketika melakukan perjalanan ke Yerusalem? Nyanyian ziarah ini adalah nyanyian pendakian ya. Kalau berbicara soal berziarah, ini bukan maksudnya ke kuburan seperti yang kita pahami hari ini ya. Tapi berbicara soal ziarah itu berarti apa? Orang-orang Israel akan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ya, ada 3 perjalanan yang akan mereka lakukan ke Yerusalem. Karena ada ibadah besar di dalam perayaan orang Yahudi. Pertama, Paskah, kedua, Pentakosta, ketiga, Pondok Daun. Jadi, ketiga perayaan ini orang-orang Yahudi diwajibkan untuk boleh datang. Bahkan dari seluruh dunia, karena terlebih orang-orang Israel waktu perjanjian lama
Mereka ada yang dibuang ke Babel, ada yang diserakkan ke daerah Asyur. Tetapi mereka yang masih beribadah kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang sungguh menjaga iman mereka dan mewariskan ke anak-anaknya, maka 3 hal perayaan ini akan mereka lakukan terus. Iya. Maka kalau kita lihat nyanyian ziarah atau nyanyian pendakian ini dimulai dari Mazmur 120. Ada sekitar 15 mazmur untuk mazmur ziarah ini. Jadi kalau nyanyian ziarah ini maksudnya adalah perjalanan mendaki ke daerah Yerusalem. Karena Yerusalem ini wilayah yang geografisnya tinggi dari antara semua wilayah yang ada di Israel. Jadi ini perjalanan mendaki. Dan juga kita lihat Israel itu kan ada yang tempat gersangnya, walaupun ada juga tempat-tempat yang suburnya seperti itu ya. Dan cuaca di sana kadang ekstrimnya di pagi hari dengan panas yang tinggi dan malam hari dingin yang menusuk tulang seperti itu ya. Ini menunjukkan cuaca yang berubah-ubah. Dan juga perjalanan ke Yerusalem ini pada masa itu adalah banyak hal yang bisa mengancam. Salah satunya itu perampok-perampok. Kita ingat Yefta ya. Yefta adalah salah satu gerombolan, bergabung dengan gerombolan yang kerjanya merampok. Termasuk juga kalau Daud bukan gerombolan perampok ya, tetapi mereka juga kumpulan yang pernah, artinya sebagai orang-orang pelarian, anak-anak buah dari Daud ini banyak yang menjadi perampok. Banyak mereka yang merampok, tetapi di bawah pemerintahan atau di bawah pimpinan Daud, mereka diarahkan kepada hal yang benar. Jadi masa ini ancaman kalau mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem itu sangat tinggi. Iya. Maka kalau mereka melakukan ibadah untuk ketiga ibadah besar ini, biasanya mereka pergi berkelompok-kelompok. Untuk apa? Untuk memberi mereka kekuatan ataupun bisa perlindungan satu dengan yang lainnya juga untuk menghindari ancaman-ancaman yang sedemikian. Tetapi walaupun begitu, itu bukan menjadi jaminan yang kuat dan besar. Kalaupun mereka pergi dengan berkelompok-kelompok, itu bukan menjadi pertolongan yang sejati dan kuat. Iya, tetapi di sini tadi kita melihat bagaimana Mazmur ini tadi katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Berbicara soal gunung ini bisa berbicara 2 hal. Yaitu berbicara soal masalah ataupun tantangan. Atau hal-hal yang menghalangi. Atau permasalahan-permasalahan. Jadi pemazmur ini tadi ketika dia mau melakukan perjalanan ziarah ini tadi, dia melihat akan ada masalah di dalam perjalanan ini. Akan banyak mungkin yang mengancam di dalam perjalanan ini. Dan berbicara soal gunung ini juga adalah berbicara soal apa? Penyembahan berhala. Ya, kan biasanya di zaman Perjanjian Lama ini biasanya orang kalau melakukan penyembahan terhadap berhala itu di bukit-bukit, di gunung-gunung. Iya, hari ini pun masih ada ya. Maka ke Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung. Ya kenapa? Karena ada keyakinan bahwa gunung ini tempat yang paling tinggi, di sini menggambarkan kekuatan dan juga apa? Untuk menunjukkan kita bisa terlindung seperti itu. Jadi ya ini juga dipahami sama orang-orang yang melakukan penyembahan berhala hari ini, yaitu mencari tempat yang paling tinggi. Ini lebih apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan yang tinggi tadi, seperti itu. Jadi ketika pemazmur ini tadi memandang, dia mengarahkan matanya dikatakan ke gunung-gunung, dia melihat persoalan itu, apakah dia berharap pertolongan itu dari berhala? Dan apa yang dia katakan tadi, dari manakah akan datang pertolongan ini? Masalah itu jelas di depan mata. Apakah pertolongan itu dari berhala yang seperti dunia katakan hari ini? Waktu itu memang seperti itu ya. Apakah dari situ?
Tetapi apa yang dikatakan oleh pemazmur ini tadi, katakan ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku gak seperti orang-orang di zamanku ini aku harapkan. Yaitu dari kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Tetapi dia mengarahkan matanya lebih tinggi daripada gunung-gunung tadi. Yaitu apa dia bilang? Pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang melebihi gunung-gunung yang tinggi, melebihi ketinggian dari masalah-masalah yang ada. Jadi kalau berbicara soal perjalanan, mereka ini berjalan ke Yerusalem, ini berbicara bukan saja berbicara soal fisik, tapi ini berbicara soal kerohanian. Jadi berjalan ke Yerusalem itu secara fisik pun mungkin ya keadaannya mendaki, keadaannya panas terik, dingin malam, ancaman perampok, ini kenyataannya. Secara rohani juga ada kadang mendaki, ada juga panas terik, dan ada juga dingin yang menusuk, dan ada juga ancaman-ancaman dari sekeliling. Dari dunia, dari kegelapan, ada banyak ancaman. Jadi baik juga berbicara tentang penziarah ini berbicara juga perjalanan kita menuju ke surga. Maka pertanyaannya sebenarnya kita perjalanan ini tujuannya kemana? Semua kita melakukan perjalanan, ya, menjalani hidup. Tapi adakah tujuan yang jelas sudah di dalamnya? Atau jalan-jalan saja? Ya, apa tujuanmu hidup? Gak tahu. Ataukah sudah jelas perjalanan hidupku ini adalah perjalanan menuju ke surga? Ataupun sudah jelas juga perjalananku ini aku harapkan memang perjalanan ke surga. Tapi pada faktanya aku masih menuju ke neraka, karena banyak juga anak-anak kita ini dia tahu tentang surga dan neraka, tapi keinginannya adalah bagaimana ke surga, tapi dalam kenyataannya dia belum datang kepada Tuhan. Maka dia ngerti, aku ini masih binasa, Miss, katanya. Ya, entah kalau orang tua apakah sejujur anak-anak ini ya. Anak-anak kan jujur biasanya ya. Kalau kita gimana? Perjalanan kita ini tujuannya kemana ini? Sudah jelaskah perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju ke surga? Atau perjalanan kita ini masih menuju kepada kebinasaan? Iya. Kalau berbicara soal surga, kadang-kadang aneh juga ya. Orang yang menentukan pintu masuknya. Berbicara soal surga, ini kan berbicara rumahnya Bapa, rumahnya Allah. Tapi masing-masing orang buat pintunya masing-masing. Maka di sini kita melihat bahwa apa? Ini Tuhan pandang sebuah kesombongan. Iya. Kalau gereja ini pun ada pintunya, lalu kamu buat pintu sendiri, kamu bor tempat yang lain, itu kamu dipandang jahat, walaupun mungkin kamu dianggap orang di luar sana baik. Dianggap orang di luar sana itu bermartabat. Tetapi kalau kamu buat pintu sendiri untuk masuk ke dalam ini, kamu dipandang sebagai orang jahat. Terlebih lagi masuk ke surga, pintunya mau buat sendiri. Apa pintunya? Kebaikanku lah, ibadahku lah, ketekunanku di dalam berdoalah. Pintu yang Tuhan sediakan ini dianggap sesuatu yang rendah. Apa pintu yang disediakan untuk supaya ada pintu itu? Allah harus memberikan anaknya yang tunggal. Allah menyuruh anaknya itu harus turun. Bahkan anaknya itu harus mati. Sebagai apa? Jalan terbuka pintu untuk ke surga ini. Karena apa? Tanpa pengorbanan dari darah anaknya ini,
tidak ada yang namanya dosa bisa ditebus. Tidak ada yang namanya perdamaian. Karena dari sejak perjanjian lama jelas sudah dituliskan. Dosa tidak akan pernah bisa didamaikan tanpa ada korban yang dibuat, tanpa ada darah yang tercurah. Jadi bagaimana soal pintu ini tadi? Apakah pintu yang Tuhan sediakan itu sudah kita masuk dari sana? Yesus berkata, "Akulah pintu." Iya. Untuk masuk ke kawanan itu. Akulah pintu. Untuk masuk ke domba-domba itu. Akulah pintu. Untuk masuk ke dalam kumpulan orang-orang percaya. Dialah jalan, kebenaran dan hidup itu. Jadi apakah bagian ini sudah menjadi kita terima? Nah, kita melihat di sini tadi dikatakan, baik perjalanan, artinya ke Yerusalem ini tadi bukan hanya berbicara soal perjalanan fisik, tapi ini tadi berbicara soal perjalanan rohani. Iya. Tidak ada pernah Tuhan menjanjikan panas, kan itu dikatakan di dalam firman-Nya ya. Dan tidak ada Tuhan janjikan hujan terus. Tetapi apa yang Tuhan janjikan? Kekuatan. Mari kita melihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat ke-28 sampai 31. Saya bacakan. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Apa yang Tuhan janjikan di sini? Kekuatan. Dia tidak menjanjikan perjalanan itu mulus semua, tidak. Tetapi apa yang dia janjikan di sini? Pertolongan. Orang muda bisa lelah. Teruna-teruna bisa tersandung. Ini kan secara fisik kuat ya. Kalau teruna-teruna ini maksudnya adalah pemuda-pemudi, remaja-remaja. Secara fisik kuat. Tapi pun, kalaupun mereka kuat, mereka bisa lelah, bisa tersandung. Tetapi dikatakan orang yang berharap kepada Tuhan akan dia beri kekuatan. Iya. Masihkah muncul dalam pikiran kita, mengapa kok penuh kali masalahku ini? Mengapa dari mana-mana kok kayaknya bertubi-tubi persoalan ini? Masihkah ada pikiran kita seperti itu? Ataukah sudah duduk dalam hati kita, namanya hidup masalah dan persoalan dan kesenangan itu silih berganti bisa datang. Ya tadi MC sudah mengawali ya, bahwa apa dia bilang, anggaplah menjadi satu kebahagiaan jikalau kamu ditimpa berbagai-bagai pencobaan. Kalimat ini hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa Tuhan katakan, anggaplah menjadi satu kebahagiaan jikalau kamu ditimpa berbagai-bagai pencobaan. Karena di dalam pencobaan itu, tadi Tuhan katakan, aku sedang melatih engkau untuk tekun. Bahkan Petrus katakan apa? Untuk menunjukkan kemurnian dari imanmu. Karena imanmu itu lebih mahal daripada emas. Kalau bagi kita yang paling mahal itu emas daripada iman ya. Yang mana ini? Yang lebih mahal. Kemurnian
iman ini hanya akan bisa teruji dan terlihat lewat permasalahan-permasalahan dan ujian-ujian. Itu dikatakan apa? Kalau emas yang mengujinya api, panas. Menjalani itu tentu tidak enak. Tetapi mengapa Tuhan itu katakan anggap menjadi satu kebahagiaan? Karena Tuhan berjanji, aku ada di situ itu. Bukan atas pencobaan itu semata, tetapi karena Tuhan berjanji, aku ada di situ. Menolong engkau. Maka ini hal yang sangat penting. Apa sebenarnya yang menjadi kegembiraan itu? Kalau jelas kita mengerti, aku ini milik Tuhan. Hidup atau matiku, aku ini milik Tuhan. Kampun kalau barang dukam yang jaga kan? Kalau mobil itu kan kamu usahakan bagaimana ngelap-ngelapnya, bagaimana ketika membawanya lubang kecil dihindari. Coba kalau mobil orang, gas saja kan gitu ya. Makanya banyak mobil kantor itu diperlakukan seperti itu. Syukurnya mobil gereja nggak dilakukan seperti itu ya. Karena apa? Semua jemaat ini menyadari ini milikku juga. Karena ini apa? Milik Bapakku. Jadi nggak main gas saja. Karena milik kita. Kita yang jaga, kita yang rawat. Maka penghiburan yang tertinggi bukan apa yang kupunya. Tetapi apa? Aku ini milik siapa? Apakah Tuhan yang memilikiku atau aku miliki sesuatu? Apapun yang kita miliki kalau enggak jelas Tuhan memilikiku, ini apa? Enggak ada yang kita miliki itu memberikan kepastian untuk apa? Membuat kita kuat. Maka di sini tadi pemazmur ini tadi katakan, pertolonganku dari Tuhan. Yang mana? Bukan Tuhan yang diceritakan di bukit-bukit itu. Bukan Tuhan yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Allah inilah yang sudah memperkenalkan dirinya. Yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi jelas ya. Apakah di dalam perjalanan hidup yang kita lalui bersilih berganti permasalahan yang ada, apakah kita harapkan pertolongan ini? Apa masalah yang kita jalani? Diceritain orang, masalah juga kan? Dipitnah orang, apalagi? Ya kan orang melihat dia menilai. Entah itu menilai dengan, ya tentunya pandangannya sendiri kan begitu ya. Apakah kita bisa berhenti menyetop mulut orang menilai kita? Yang paling dinilai itu siapa? Gitu ya. Nggak bisa kita tutup mulut orang untuk menyetop kita dalam menilai. Tetapi di dalam penilaian-penilaian itu kemana kita datang? Untuk membawa hati kita ini bisa sehat. Bisa nggak rusak. Bisa benar. Ataukah kita berharap jahit maunya mulutnya ini? Nggak bisa, nanti kita di penjara. Nggak bisa. Tetapi di kemanakah kita membawa hati ini? Justru terkadang ini Tuhan izinkan. Daud dinilai hidupnya. Semua menilai. Tetapi apa? Ini Tuhan izinkan untuk apa? Firman Tuhan tadi katakan. Untuk boleh semakin memurnikan kita. Kalau kita berhenti di situ. Dan kita nggak bisa mempersalahkan. Ataupun nggak bisa kita menjadi itu alasan. Untuk membenarkan diri kita. Apa menjadi permasalahan yang kita hadapi? Perekonomian kita, ya hari ini perang di sana dampaknya juga nyampe ke kita kan begitu ya. Harga-harga semakin mahal. Ya. Apalagi permasalahan yang kita hadapi? Keberadaan anak-anak kita atau bahkan tabiat kita sendiri. Hal-hal dalam diri kita yang menjadi sebuah perjuangan. Maka kemana kita berharap dalam semuanya ini?
Dikatakan tadi, firman Tuhan ini katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini penjaga Israel. Ini yang dikenal ya oleh pemazmur ini. Ini dulu yang menjadi pengharapan dan perlindungan serta pertolongan bagi Israel. Tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan hanya pertolongan bagi Israel, tapi Dia menjadi pertolongan bagi diriku secara pribadi. Sampaikah kita ke sana? Apakah kita membawa hati kita tadi kepada Tuhan, atau justru kadang-kadang seperti kita dinilai tadi gitu kan, ada nggak senang, ada nggak enak, lalu kita cerita lagi sama orang, lalu tambah dikit-dikit bumbunya, ya. Kepada siapa lagi kita ceritakan? Yang terdekat. Menjalarlah yang buruk itu, pindah lagi ke dia, makin berkembang. Adakah di dalamnya pertolongan? Tidak ada. Kemana kita bawa hati ini? Kepada Tuhan. Iya, maka mari periksa. Apakah yang menjadi gunung-gunung dalam kehidupan kita? Lalu adakah gunung-gunung tertentu yang kita harapkan untuk menolong kita? Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bukan hanya berbicara soal penyembahan berhala saja. Segala sesuatu Tuhan memandang berhala jikalau itu menjadi nomor satu dalam hidup kita. Segala sesuatu Tuhan pandang menjadi berhala. Kemana kita berharap? Pekerjaan kita, uang kita, orang tua kita. Dikit-dikit ada masalah datang ke orang tua, ataukah kita datang kepada Tuhan? Mari kita melihat di pertanyaan yang kedua, siapakah Tuhan yang dikenal oleh pemazmur ini? Dikatakan tadi di ayat 2-8, Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan bumi, dunia dari ujung ke ujung. Seperti apa kuatnya Dia ya? Yang menjadikan alam semesta dari ujung ke ujung. Yang tidak terbatas atau tidak tadi bisa dimengerti pengertiannya. Kan itu tadi di dalam kitab Yesaya ya. Tidak terduga pengertiannya. Dia penuh dengan hikmat. Dan juga tadi dikatakan, Tuhan itu tidak akan biarkan kakimu goyah. Berarti Dia yang bisa membuat kamu kuat. Bukan Dia ubah jalan itu yang tadinya berbatu-batu, oke, kusim salabim ya. Menjadi apa? Aspal. Jadi jalannya ini kuubah, yang tadinya berbatu-batu kubuat jadi aspal. Bukan begitu. Yang Tuhan katakan, mungkin jalan itu tetap berbatu, tapi yang Tuhan lakukan, kukuatkan kakimu. Perjalanan itu mungkin sulit, tapi yang kubuat kau menjadi kuat. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan dalam semua hal-hal yang orang-orang percaya alami, tidak ada satupun niat Tuhan kalau Tuhan izinkan itu menghancurkan. Gak ada. Tapi semua jalannya adalah menguatkan, memurnikan, mentahirkan hidup kita. Siapa tadi Tuhan tadi dikatakan, penjagamu itu tidak terlelap. Prajurit ada sip-sipnya. 3 sip, 8 jam sekali sip. Kenapa? Karena sekuat apapun prajurit itu, dia dibatasi oleh rasa ngantuk karena ada dalam daging ini. Tetapi dikatakan penjagamu itu tidak terlelap. Siapa Tuhan tadi? Ia tidak tertidur. Inilah penjaga Israel. Penjaga bangsa itu dulu. Sekuat-kuat orang, gak ada yang gak tahan untuk tidak tidur. Karena itu menunjukkan kita masih daging, terbatas. Tetapi Tuhan tadi dikatakan tidak terlelap. Siapakah Tuhan tadi yang dikenal oleh pemazmur ini?
Yaitu bukan hanya penjaga Israel yang tidak terlelap, tetapi dia adalah penjagamu, naunganmu, yang menolong engkau secara pribadi. Wah, ini menunjukkan betapa hal yang menghiburkan ya. Bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang melindungi bangsa Israel, tetapi secara pribadi pun. Dikatakan tadi di sini, matahari tidak menyakiti engkau di waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala celaka, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbicara soal menjaga berarti kan Dia menyertai. Kalau berbicara soal menjaga hanya tempat-tempat tertentu, maka ini hal yang menghiburkan. Ada janji Tuhan, aku menyertai tiap-tiap orang yang sudah percaya kepadanya. Apa yang kamu harapkan? Kalau bagaimana Tuhan akan menyertai kalau anaknya itu sendiri kita masih tolak untuk menyelamatkan? Maka di sini kita melihat George Washington Carver, dia adalah orang Afrika yang berkebangsaan Amerika, yang salah satu bisa dibilang orang pertama penemu dari kulit hitam, kan begitu ya, yang sangat dihormati dan salah satu orang yang memang dikenang sampai sekarang. Ya, dia ilmuwan yang menemukan banyak hal dari segi botanikal, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, khususnya waktu itu kacang dan ubi. Dia adalah seorang budak. Jadi bisa kita bayangkan, kalau seorang budak hak untuk hidupnya nggak ada. Dia budak dari Moses Carver dan Susan Carver ini. Ketika dia masih di dalam kandungan, bapaknya meninggal. Lalu ketika dia lahir masih seminggu, dia diculik di rumah Carver ini bersama dengan ibunya dan kakaknya. Lalu Moses Carver ini mencari mereka, tetapi ibunya dan kakaknya ini tidak ditemukan. Tetapi George yang masih bayi ini ditemukan oleh Moses ini. Lalu dia dibawa pulang dan diasuh serta diangkat oleh keluarga ini menjadi anak. Dari kecil dia sudah mengalami diskriminasi, penolakan karena kulitnya hitam. Baik di dalam bergaul, karena Moses ini kan dia orang Amerika, kulit putih. Tetapi si George ini kulit hitam. Sekalipun ibu angkatnya adalah orang kulit putih, tetapi dia tidak menjadi jaminan, dia ditolak. Nggak bisa sekolah karena sekolah-sekolah tidak menerima orang kulit hitam. Jadi dari kecil dia sudah mengalami namanya penolakan. Tapi keluarga Moses ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Buku pertama yang dibaca oleh George ini adalah Alkitab. Untuk dia bisa belajar membaca. Baik Susan dan Moses ini mengajarkan dia kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi bacaannya tiap-tiap hari. Tidak ada memang jelas kapan waktu di mana dia dikatakan disinilah tahun pertobatannya. Tetapi yang jelas bagaimana George ini menghidupi perkataan itu, artinya membaca firman tiap-tiap hari dan itu menjadi kehidupan dalam dirinya. Dia termasuk dikatakan adalah salah satu orang Kristen yang benar-benar kental di dalam menjalankan apa yang Tuhan katakan. Usia 14 tahun dia harus meninggalkan keluarga Moses karena dia harus sekolah jauh. Karena di tempat di mana mereka berada nggak ada sekolah yang terima dia. Tapi ada sekolah yang berkulit hitam tapi jauh. Harus keluar dari rumah ini. Tapi setelah dia SMP dan SMA dia terus mengalami penolakan. Tetapi dikatakan Carver ini tadi
membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, sehingga itu yang menolong dia untuk bisa kuat dan bisa mengerti dan itu yang membentuk dia cara berpikir, dan itu juga yang membentuk dia di dalam pelayanan. Itu maksudnya bukan hanya di dalam gereja, tetapi pelayanan untuk melayani di dalam tugasnya di sains ini. Lalu dikatakan tadi bahwa Carver ini juga mengatakan bahwa Alkitab itu memberi dia arahan dan kekuatan di dalam hidup. Karena apa? Karena dia ditekan. Tapi dia bilang, firman Tuhan itulah yang memberi dia arahan. Firman Tuhan itulah yang memberikan aku kekuatan di dalam menghadapi semua keadaan ini, permasalahan ini. Dia terus sebenarnya mengalami penolakan sampai kepada dia akhirnya menerima gelar doktor sebagai sains di bagian botanikal ini tadi. Dan dikatakan oleh Carver ini, dia bilang seperti ini. Aku sering dan selalu mencari bimbingan Tuhan di dalam penelitian-penelitian yang kulakukan. Karena dia bilang, Tuhan itu adalah sumber hikmat yang paling tinggi untuk aku bisa memahami tentang sains ini. Jadi kalau kita berpikir, enggak ada hubungannya Tuhan dengan apa yang aku pelajari. Itu biasanya orang-orang anak-anak kuliah ya, anak-anak SMA. Dia berpikir enggak ada kaitannya. George bilang, aku selalu meminta bimbingan Tuhan dalam penelitianku ini. Karena dari dialah hikmat tertinggi untuk aku bisa mengerti di dalam penelitian ini. Lalu George juga berkata apa? Semoga mereka yang ditebusnya belajar untuk berjalan dan berbicara dengan dia tidak hanya setiap hari dan setiap jam, tetapi di setiap saat, melalui segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi George ini rupanya ketika dia pun dia buka satu lahan, dia bilang bukan hanya setiap hari, bukan setiap jam, tiap saat aku tanya Tuhan, apa yang harus kubuat Tuhan? Maka apa? Tuhan memberikan dia pengertian demi pengertian untuk bisa menolong waktu itu pertanian di Amerika yang mengalami masalah. Karena mereka selama ini udah nanam kapas terus menerus nanam kapas. Dan satu kali ada hama kapas dan menyerang kapas-kapas yang ada ini. Petani-petani itu mengalami kerugian. Dan juga tanah sudah mengalami unsur haranya itu makin berkurang. Mereka harus beli pupuk dan itu membuat nggak seimbang pengeluaran dan juga penjualan barang-barang mereka. George tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk menolong pertanian ini? Dan dia mencari wajah Tuhan, dia katakan. Tuhan memberikan pengertian kepada dia, harus ditanam sesuatu yang akan membangkitkan unsur hara di dalam tanah ini. Hal-hal yang mengikat nitrogen. Tanaman-tanaman yang mengikat nitrogen untuk membangkitkan kembali unsur hara dan membuat tanah ini kembali sehat. Itu, kan dia mengerti, dia teliti tanaman itu, dia mengerti kacang-kacangan lah yang bisa mengikat nitrogen di dalam tanah. Dan itu dia anjurkan kepada petani-petani untuk ditanam. Dan mereka tanam. Dan kemudian mulai tanah mereka semakin sehat. Tetapi apa? Karena semua nanam kacang dan ubi, harga kacang menjadi anjlok. Karena ada juga kacang dari China. Lalu dia tanya lagi Tuhan, Tuhan ini petani-petani ini mengalami kerugian karena banyaknya produksi. Dia tanya lagi Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dia muncul pengertian, apa yang bisa dibuat dari kacang ini? Dia meneliti. Banyaklah yang dia temukan dari kacang ini. Menjadi minyak, dibilang juga menjadi bahan bakar
Untuk mobil juga iya, menjadi sabun, menjadi sele. Ada ratusan bahkan dia ciptakan dari kacang ini untuk bisa digunakan oleh orang banyak. Sehingga kacang menjadi apa? Mahal. Maka dia bilang, aku selalu bertanya kepada Tuhan di dalam penelitianku ini. Dia selalu mencari wajah Tuhan di dalam hal-hal yang dia hadapi. Dia membaca firman Tuhan dan merenungkannya tiap-tiap hari. Maka dia katakan bahwa apa? Ini orang yang mengatakan ini. Sehingga terlihat firman itu membentuk caranya berpikir. Firman itu yang membentuk caranya untuk bagaimana melayani masyarakat yang ada di Amerika pada waktu itu. Jadi hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan adalah pertolonganku. Apa yang menjadi permasalahan dalam hidup saudara? Apa gunung-gunung penghalang tadi? Lalu kemana saudara berharap? Apakah berharap juga ke gunung-gunung? Di dalam penilaian-penilaian tadi, apa berharap saudara kepada dukungan-dukungan orang? Untuk membenarkan kita? Ataukah kita berharap kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan? Lewat situasi ini, apa sebenarnya yang Tuhan mau perbaiki? Apa sebenarnya yang Tuhan mau baharui? Mari kita melihat ayat hafalan di bawah ini. Mazmur 46 ayat 2 sampai 3. Sama-sama kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Ya, seperti apa hidup yang saudara jalani? Kemana saudara berharap dalam hidup saudara yang saudara jalani? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu untuk tempat kami bisa belajar terus, untuk tempat kami bisa diajar terus, untuk tempat kami bisa dikoreksi terus, dan untuk tempat kami bisa berharap. Karena firman-Mu itu kuat. Engkau adalah firman itu sendiri yang memberikan kehidupan, yang memberikan kekuatan. Tuhan, kami bersyukur juga kalau kami juga boleh diingatkan lewat kisah George Carver ini tadi ya Tuhan. Bagaimana dia menghidupi firman-Mu di dalam segala tantangan yang dia hadapi. Dia dipenuhi dengan cercaan. Dia dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengalami penolakan dari sejak kecilnya ya Tuhan. Tetapi Engkaulah yang memberikan dia kesembuhan. Karena dia mencari Engkau. Mencari perkataan-Mu, maka di dalam Engkaulah dia mengalami kekuatan. Tuhan, kami bersyukur ada teladan-teladan yang sedemikian yang masih tercatat sekalipun dia sudah mati, tapi ceritanya masih hidup karena dia berharap kepada Engkau Allah yang hidup itu. Tuhan, tolong kami untuk bisa belajar dari kebenaran firman-Mu hari ini dan dari kisah George ini tadi. Dalam permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, Tuhan tolong kami supaya kami tidak berharap kepada apa yang kami miliki dan tidak berharap kepada dunia ini, tapi boleh berharap kepada Engkau Allah, pencipta langit dan bumi yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Dan Engkaulah penjaga dan pertolongan sejati. Periksalah hidup kami Tuhan. Bagaimana selama ini kami menjalani hidup ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak pernah berjanji
bahwa hidup kami ini akan baik-baik saja dan mulus-mulus saja. Tetapi Engkau berjanji, Engkau memberikan kekuatan dalam menjalani seperti apapun perjalanan ini. Tuhan tolong kami, jikalau ada paradigma kami selama ini berpikir, kalau datang kepada Tuhan harusnya nyaman dan semua baik saja. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini kami disadarkan. Lewat permasalahan ini Tuhan, justru kami diajari, kami memerlukan Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan. Teruskanlah firman-Mu ini dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.